Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, dan memang tidak ada yang pantas kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah kita dapat melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah, dalam rangka mengerjakan salah satu syiar Islam, bahkan pembeda antara seorang mukmin dan munafik, itu salat subuh berjamaah. Dan kita tidak beranjak, kita tetap duduk bersimpuh sampai syuruk nanti dalam rangka beribadah, mendengar firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah anugerah, dan alangkah indahnya ketika anugerah itu kita kerjakan dan kita dapatkan di waktu terbaik dalam 1 kali 24 jam, atau di antara waktu-waktu terbaik, itu di waktu pagi, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu paginya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai kecuali kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sebuah gelar yang dilupakan, hadirin, yang diabaikan, yang sudah tidak menjadi daya tarik di mata banyak umat Islam. Kira-kira gelar apa yang terbesit di benak kita? Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gelar yang akan kita bahas itu apa? Ada dia, Pak. Jawab aja, kalau salah nggak disuruh push up. Nah, apa gelar yang sangat prestis, yang sangat bergengsi, dan merupakan pondasi di dalam agama kita, tapi sekarang sudah dilupakan oleh banyak orang? Gelar itu kira-kira apa? Ya. LC. LC nggak ada apa-apanya, Pak. SH, bukan juga. Guru. Guru kan profesi, bukan gelar. Iman dan takwa. Bukan. Al-Amin. Bukan juga. Itu travel kayaknya. Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Ya Allah. Abdullah atau hamba Allah
Itu gelar yang sangat prestis di dalam agama kita, gelar yang sangat bergengsi, gelar yang merupakan salah satu kunci surga. Tidak setiap saat Allah panggil sosok-sosok istimewa dengan gelar Abdullah. Hanya di momen-momen tertentu saja di dalam Al-Quran, hanya di event-event penting saja di dalam Al-Quran, tidak di semua event. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat sebuah event besar yang bernama Isra dan Mi'raj, baru Allah sebutkan gelar ini. Apa bunyi surat Al-Isra ayat pertama? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah mengatur perjalanan di malam hari untuk hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi tempat tersebut. Kepada hambanya, siapa hamba yang dimaksud dalam ayat ini? Rasulullah SAW. Event yang sangat besar, Isra dan Mi'raj. Contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang turunnya Al-Quranul Karim, ini adalah momen yang sangat bergengsi di dalam agama. Turunnya mukjizat terbesar Al-Quranul Karim. Apa bunyi surat Al-Kahfi ayat 1? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Hambanya. Allah tidak katakan Muhammad, Allah katakan hambanya. Karena ini event besar, seperti seorang pembawa acara di acara-acara resmi, maka ia akan mengatakan Presiden Republik Indonesia. Dia tidak hanya memanggil nama presiden tersebut, tapi dia sebutkan gelarnya, statusnya. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Yang awal-awal surat Maryam, ketika Allah sedang mengingatkan Nabi kita dan kita semua tentang rahmat yang Allah berikan kepada seorang Nabi besar, Nabi Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Siapa hambanya? Zakaria. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah. Ini gelar sangat bergengsi, dan ini kunci. Barang siapa yang bisa meresapi gelar ini, dia akan sukses dunia dan akhirat. Barang siapa yang bisa menjadikan gelar ini darah dagingnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dengan maknanya yang sejati. Hamba Allah. Ini adalah gelar yang sangat dicari oleh para sosok-sosok besar. Oleh karena itu, baginda Rasul SAW dalam hadits Bukhari, beliau meminta kita untuk memanggil beliau dengan gelar ini. Beliau SAW bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian memanggil aku dengan gelar-gelar yang macam-macam, yang berlebih-lebihan, sebagaimana dilakukan oleh Nasrani kepada Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah
wa rasuluhu. Namun panggil aku dengan gelar Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Nabi nggak ingin dipanggil dengan gelar macam-macam. Nabi hanya ingin Abdullah. Luar biasa. Tapi siapa orang tua pada hari ini yang berharap anaknya menjadi Abdullah? Ada, tapi jarang. Mereka berharap anaknya jadi SH, SE, SPSI, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak gemeter ngelihat 3 huruf di belakang nama orang? PhD. Udah jaminan udah. Tapi bukan itu yang akan sukses. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan kenikmatan surga bagi hamba-hambaku. Allah menyatakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan pandangan mata mereka, yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka, dan tidak pernah terbesit di dalam hati mereka. Untuk siapa? Hamba-hambaku, bukan LC-ku, bukan, nggak ada hadis seperti itu. Bukan MA-ku, nggak ada juga. Bukan dokter-dokterku. Hamba-hambaku. Itu gelar yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, cara dapetin gelarnya di mana? Mumpung saya ini baru lulus SMA, saya pengen daftar. Kira-kira masuk universitas mana biar gelarnya itu Abdullah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah keuntungan Abdullah dibanding gelar-gelar yang lain. Gelar ini masih bisa diraih oleh semua kita. Beda dengan gelar yang lain. Kalau gelar LC, Pak, kira-kira masih ada kesempatan nggak? Susah. Untuk dapat gelar LC harus punya hafalan Quran, harus bisa bahasa Arab, usia tidak lebih dari 25 tahun. Mungkin kalau masalah hafalan Quran kan di sini jago-jagonya nih, nggak ada masalah. Bahasa Arab cas-cis-cus. Tapi 25 tahun, nah iya kayaknya saya nggak bisa lagi, Pak Ustaz. Untuk dapat gelar SE, SH, uang gedungnya 20 juta. Belum uang per semester, belum diktat. Berat. Tapi untuk mendapatkan gelar Abdullah tidak terbatas usia, tidak dibedakan gender, tidak ada uang gedung, semua bisa mendapatkannya. Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, wanita, tidak pandang etnis dan bulu, semuanya bisa. Orang Bali bisa, orang Jawa bisa, orang Banyuwangi bisa, orang Jakarta bisa. Tinggal amalkan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada diriku. Menghamba itu kata kerjanya. Kalau kita gunakan subjeknya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hambaku, kata Allah. Apa tafsir menghamba dalam ayat ini? Silahkan cek buku tafsir induk kita. Maka kita akan mendapatkan keterangan Al-Imam Mujahid, murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Ulama tafsir mengatakan jika Anda mendapatkan tafsir dari Imam Mujahid, pegang erat-erat, karena itu ilmunya Abdullah bin Abbas. Al-Imam Mujahid ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Itu hamba. Simple, sederhana, mudah, bagi yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu persamaan katanya itu apa sih? Hamba itu sinonimnya apa, hadirin? Hamba itu abdi. Kalau yang agak sedikit lebih, bukan lebih kasar ya, tapi karena ini baku juga, budak. Itu kan bahasa Indonesia baku ya, tapi lebih halus hamba daripada budak. Tapi maknanya sama, cuman penghalusan aja. Nah, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, mana yang lebih rendah, hamba atau pembantu? Sebelum kita lanjutkan, hadirin, pembantu itu nggak ada masalah. Kita tidak sedang mendiskreditkan atau merendahkan, karena maksud kita pembantu di sini adalah bawahan. Dan apapun profesi kita, walaupun pembantu, tapi kalau inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan saya rasa nggak ada masalah dengan sebutan pembantu, karena menteri saja itu apa? Pembantu presiden. Ketika dijadikan staf menteri, orang bangga banget, padahal hakikatnya pembantu si menteri. Sekretaris pembantu, kan begitu ya hadirin ya. Jadi biasa aja. Nah, saya ingin tanya, mana yang lebih rendah? Atau mana yang lebih tinggi kalau kita balik? Pembantu atau hamba? Jelas pembantu. Jadi pembantu itu jangan pikirannya yang di rumah aja. Semua kita ini banyak membantu. Dan itu biasa. Hadirin, kita sepakat hamba itu lebih rendah daripada bawahan atau pembantu. Itu sudah yang paling rendah sudah. Nggak ada bawahan yang lebih rendah daripada hamba. Tidak ada. Dan itu status kita. Itu gelar yang sangat prestis jika kita persembahkan kepada Allah. Saya ingin tanya, apa tugas inti dari pembantu, hadirin? Tugas inti dari pembantu apa? Tugas intinya apa? Melayani? Bukan. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Atau tadi nurut gitu. Inti pembantu itu bukan membantu, bukan melayani, salah. Contoh, kita punya pembantu di rumah kita misalnya. Begitu Sabtu ini kita libur, pulang dari masjid habis kajian subuh sampai rumah itu meja makan sudah lengkap,
Meja makan sudah lengkap. Di situ ada semua. Ada nasi jenggo, benar ya jenggo ya? Ada ayam betutu, ada ayam taliwang, ada pelecing kangkung, ada bubur ayam, bubur Madura, ada bubur kampium, ada soto Makassar, bukan soto, coto Makassar, ada soto Padang, komplit semua tuh, makanan Nusantara. Oh, kita bingung nih, tanya sama asisten rumah tangga kita, Mbak, ini apa ini Mbak? Ini sarapan buat Bapak. Mbak beli semua? Iya, dalam rangka melayani dan membantu Bapak agar nggak repot-repot lagi sarapan. Uangnya dari mana? Kan dari uang bulanan yang Bapak kasih kemarin. Kira-kira kita bangga atau kita marah? Marah lah, karena kalau seminggu begini bangkrut kita, semuanya dibeli sama dia. Mbak jangan beli semuanya, saya nggak suka. Saya kan hanya minta nasi jenggo, kenapa dibelikan semua? Iya tidak, kita nggak pesan kambing ke pasar dibeli kambing, kita nggak pesan bebek di pasar dia akan belikan bebek, kita nggak pesan ikan salmon di pasar dia belikan ikan salmon. Kira-kira pembantu seperti ini gimana? Kasih SP hadirin, nggak bisa seperti itu. Pembantu itu bukan sebatas melayani, tapi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mbak tolong buat nasi goreng ya, cabenya 1, dia kasih 5. Kok cuman 1? Kok 5 Mbak? Ini kan kepedesan. Saya hobinya 5 Pak. Saya pengen Bapak merasakan nasi goreng favorit saya. Kira-kira gimana? Padahal kita punya mah akut. Hadirin, pembantu itu bukan sekedar melayani, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita akan protes. Kalau saya bilang 1, 1. Kalau saya larang 5, jangan buatin 5 Mbak. Itu fungsinya pembantu. Nah hadirin sekalian, hamba itu lebih rendah. Hamba itu lebih rendah. Dan status dan gelar kita adalah Abdullah. Nah banyak orang tidak sadar. Buktinya ketika dapat ayat di debat, diberikan catatan, dikritik, ini kita jadi bingung. Anda ini hamba atau panelis sebenarnya? Anda ini hamba atau penasehat? Anda ini hamba atau advisor? Anda ini hamba atau konsultan? Gelar kita ini hamba bukan konsultan. Allah nggak cari konsultan. Allah minta hamba. Kita diciptakan bukan untuk menjadi konsultan Allah, bukan menjadi advisor dalam agama Allah, bukan untuk pendebat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, dan inti menghamba jalankan perintah dan jauhi larangan. Bukan melawan, bukan membantah, bukan mempertahankan ego. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang mayor, ini mayor, dipanggil jenderal bintang 3. Pak, tolong beli ketoprak. Kira-kira jawabannya apa? Siap dan. Sudah, siap dan. Kira-kira nanya lagi nggak? Enggak. Berani nggak nanya? Kenapa ketoprak dan? Nggak berani. Bintang 3. Siap dan sudah. Kalau itu bintang 3, bagaimana sang Khalik? Bagaimana Rabbul Alamin? Bagaimana Al-Mudabbir? Bagaimana Syadidul Iqab? Makanya
Silakan cek hadits-hadits Nabi SAW. Itu para sahabat ketika diperintah Nabi, kira-kira nanya hikmahnya dulu apa enggak? Enggak, sami'na wa ata'na. Walaupun pasti ada hikmah dan enggak ada masalah nanya tentang hikmah. Tapi yang namanya hamba tuh enggak banyak nanya, enggak ngebantah. Hadirin, kita tinggal di Bali. Terus kita dapat surat keputusan dari kantor kita harus pindah ke Jakarta. Malam ini kita kumpulkan keluarga kita beserta pembantu kita, kita katakan insya Allah Senin depan kita akan berangkat ke Jakarta. Pembantu kita angkat tangan, mohon maaf Pak, saya nggak setuju. Saya udah betah di sini, udah kenal sama tangga kanan, tetangga kiri. Kira-kira komentar kita gimana nih? Dipecat hadirin. Saya nggak tanya komentar Anda kok. Anda ini hanya ikut kami. Nah sekarang banyak orang itu berani mengatakan nggak setuju terhadap agama Allah, tidak setuju terhadap hukum Allah, tidak setuju terhadap sunnah Nabi SAW. Anda sadar nggak sih siapa kita? Kita ini hamba. Kalau pembantu bawahan nggak pantas, ada letnan yang nggak mau ditempatkan oleh atasannya, silakan keluar Pak. Letnan itu siap dan. Nah siap dan itu kan versi militer. Kalau versi agamanya sami'na wa ta'na, li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Bukan untuk mendebatku, bukan untuk melawanku, bukan untuk mempertahankan ego kita sebagai seorang hamba, bukan untuk mempertahankan kultur kita atau budaya kita, bukan. Ada orang kerja sama kita, kebiasaan dia di kampung itu bangun jam 8. Begitu kerja sama kita, kita minta dia bangun jam 4. Dia tetap bangun jam 8. Kira-kira kita pertahankan atau enggak? Pecah. Nah begitu juga, kita ini punya budaya masing-masing. Bali punya budaya, Jakarta punya budaya, Jawa punya budaya. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam agama Allah, status kita hamba Allah, tanggalkan semua hadirin sekalian. Itu hamba. Itu hamba. Hamba itu demikian. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Bukan untuk mendebatku, bukan untuk melawanku. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan banyak orang lupa terhadap status dan gelarnya tersebut? Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Jawabannya adalah lingkungan. Saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Apabila ada seorang anak wanita, anak perempuan, mulai dari saat dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, ini keluarga besarnya aneh banget. Semuanya mengatakan kamu jelek. Jadi setiap hari ibunya bilang kamu jelek nak, kakeknya bilang kamu jelek, neneknya bilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, setiap hari dari usia 3 tahun. Kira-kira ketika anak perempuan ini tumbuh menjadi gadis dewasa di usia 18, 19, 20, dan setiap hari dari kecil dikatakan kamu jelek, kira-kira dia akan menjadi wanita yang penuh percaya diri atau wanita yang minder? Minder atau percaya diri? Minder. Dia merasa cantik atau dia merasa jelek? Merasa cantik atau jelek?
Pengalaman. Pengalaman. Kalau mungkin pengalaman kita kan dikatakan ganteng terus, ganteng. Wanita ini akan merasa dirinya jelek. Padahal bisa jadi dia cantiknya luar biasa. Mungkin sama Miss Indonesia itu 11-12. Cantik luar biasa. Tapi dia nggak merasa cantik. Kenapa demikian? Karena dari kecil sudah dikatakan kamu jelek. Benar nggak? Siapa orang psikologi di sini? Nggak ada. Insya Allah benar seperti itu. Itu bisa jadi garis itu ketika jalan di trotoar terus diganggu oleh anak-anak muda yang nongkrong, itu bisa kegeeran. Ternyata saya laku juga ya. Padahal gimana nggak laku, orang cantiknya luar biasa. Tapi dia nggak pernah merasa cantik. Kenapa? Karena dari kecil dikatakan kamu jelek, dan kamu jelek. Bukankah ini teori komunikasi, hadirin? Apa salah satu teori komunikasi politik? Sebuah kebohongan jika disampaikan terus-menerus, kalau bahasa kita sekarang, disampaikan secara sistematis dan masif, maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat. Betul apa tidak? Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dari kecil apakah status ini diingatkan kepada kita? Yang ada sebaliknya, hamba itu nggak punya semuanya, nggak punya sesuatu, itu hamba. Nggak ada yang hamba itu nggak punya apa-apa, bahkan nyawanya saja dia nggak punya. Makanya setiap ada yang meninggal kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba. Jadi jangankan mobil, jangankan sepatu, jangankan rumah, nyawa saja yang paling berharga kita nggak punya. Itu hamba. Itulah rendahnya hamba. Tapi semenjak kecil, ketika kita dapat tas misalnya, dikatakan itu tas siapa? Tas kita. Tidak dikatakan itu tas Allah yang Allah titipkan kepadamu. Saat kita dapat sepatu, dikatakan itu sepatu siapa? Sepatu kita. Bukan dikatakan itu sepatu yang Allah berikan kepadamu. Kamu punya hak pakai, bukan hak milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Rabbul Alamin. Arti Rabb itu kan Malik. Setelah kita dewasa, kita beli motor. Ketika kita dapat BPKB, kan ada nama pemilik tuh. Tertera tuh nama siapa? Nama kita. Itu doktrin kan, berarti kita punya semuanya. Ada BPKB-nya pemilik Allah. Gak ada. Saat kita beli rumah, surat-surat rumah, NJOP dan seterusnya, tertera pemiliknya siapa? Kita lagi. Jadi seakan-akan kita punya semuanya. Belum lagi kalau kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan, sehingga dari kecil terbiasa merintah orang sama melarang orang. Itu dari kecil tuh, merintah orang. Kenapa? Karena mungkin kita punya pembantu. Bi, tolong buatin susu. Bi, aku mau Indomie, buatin Indomie. Itu dari kecil terbiasa merintah. Begitu besar suruh pegang perusahaan, jadi manajer. Kerjanya larang orang, nyuruh orang. Hadirin, saya ingin tanya, orang yang setiap hari terbiasa merintah orang, kira-kira mudah nggak untuk diperintah? Berat. Karena doktrin di otaknya sudah merintah. Saya ini merintah, bukan diperintah. Orang yang di rumahnya punya 20 pembantu, terus ikut sebuah program travel, melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika di bandara suruh ngangkat koper, kira-kira mau nggak? Oh, susah tuh. Kok saya disuruh ngangkat? Saya di rumah punya 20 pembantu.
Kenapa susah? Karena dia biasa merintah. Kenapa saya diperintah sekarang? Ini berat. Nah, inilah kondisi kita sekarang. Karena kita terbawa dengan jabatan kita, terbawa dengan status kita, terbawa arus lingkungan kita. Orang saya punya semuanya. Apa alasannya saya suruh kasih ini, kerjakan ini, kerjaan ini, suka-suka saya dong. Orang saya punya uang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Saya ingin tanya, pengikut Muhammad ini lebih banyak mana? Orang miskinnya atau orang kayanya?" Jawabannya apa? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Mayoritas pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin. Apa kata Heraklius? Begitulah pengikut seluruh para nabi dan rasul. Mayoritas pengikut mereka adalah orang miskin, bukan orang kaya. Hadirin yang orang kaya jangan tersinggung. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Orang-orang terdekat Nabi itu lebih banyak orang kaya, tapi secara mayoritas yang lebih banyak siapa? Orang miskin. Dan itulah kenyataan dan fakta seluruh para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Simpel, seperti tadi. Karena yang lebih mudah menerima konsep penghambaan adalah orang miskin dibanding orang kaya. Karena yang lebih mudah menerima konsep diperintah dan dilarang itu orang miskin dan orang kaya. Karena lebih cocok dengan kehidupannya. Karena orang miskin itu sudah biasa diperintah dan dilarang. Oleh siapa? Oleh bosnya. Oleh siapa? Oleh majikannya. Oleh siapa? Oleh atasannya. Karena dia sudah terbiasa diperintah dan dilarang oleh atasannya, sehingga dia mudah menerima. Kalau atasan saya bisa perintah saya, kenapa pencipta saya tidak bisa perintah saya? Simpel. Tapi orang kaya itu susah banget nerima hal sesimpel ini. Karena dari kecil itu sudah merintah dan melarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ketemu dengan orang termiskin di Jakarta atau di Denpasar, terus kita kasih nasihat kepada dia, "Pak, kita ini sebagai manusia tidak punya apa-apa karena kita ini hamba Allah." Kira-kira dia bisa mudah terima atau susah menerima? Mudah. Dia tinggal lihat aja buku rekeningnya. Iya, saldo 0. Benar, nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, motor nggak punya. Betul banget nih nasihat. Kita nih nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita berbicara di hadapan orang terkaya di Jakarta atau orang terkaya di Denpasar, dia punya 15 unit rumah di Pondok Indah dan di Menteng misalnya. Lalu kita katakan, "Pak, kita ini nggak punya apa-apa." Kira-kira bisa terima nggak? Enak aja. Itu 3 gedung di Senopati punya siapa? 3 hotel di dekat bandara tuh punya siapa? Kok Anda enak banget nggak punya apa-apa? Karena sekali lagi, hadirin, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185, tidaklah kehidupan dunia adalah perhiasan yang bisa menipu kita. Ini yang jadi masalah. Kenapa banyak orang susahnya minta ampun menjadi hamba Allah? Khususnya ketika dia sukses, ketika dia sedang berada di top position. Dan inilah alasannya mengapa orang banyak taubat itu ketika sudah jatuh, sedang terpuruk, sedang sakit, sedang bangkrut. Karena untuk menerima konsep hamba itu gampang. Iya ya, ternyata saya lemah ya, saya bisa bangkrut. Ternyata saya bodoh ya, saya ditipu orang.
Tapi susah bagi orang yang setiap tender menang terus. Semua hormat sama dia. Lalu dia disuruh sujud sekarang, susah. Orang saya dihormatin orang. Orang itu tunduk sama saya. Kenapa sekarang saya ditunduk sama pihak lain? Hadirin, tanggalkan seluruh jabatan kita. Tanggalkan seluruh status sosial kita. Tanggalkan seluruh kasta kita. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir ketika dia menolak menjadi hamba Allah, maka dia akan hidup merdeka, maka dia akan hidup bebas tanpa aturan. Saya mau bebas, kenapa saya diatur-atur? Harus bangun jam 4, harus pergi ke masjid jam 5, harus break rapat jam 12. Saya punya semuanya, saya ngatur, bukan saya diatur. Banyak orang tidak mau menjadi hamba Allah karena ingin hidup bebas, karena ingin hidup merdeka, karena ingin hidup independen. Benarkah pola pikir seperti itu? Salah, dan 100% salah. Camkan baik-baik. Kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, maka kita akan menjadi hamba dunia. Kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, maka kita akan menjadi hamba tahta dan harta. Kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, maka kita akan menjadi hamba hawa nafsu, budak dunia, budak harta, budak hawa nafsu. Opsi hanya dua hadirin. Opsi hanya dua, tidak ada opsi ketiga. Kalau tidak jadi hamba Allah, jadi hamba dunia. Kalau tidak jadi hamba Allah, jadi budak hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Muhammad, tidak mau tunduk kepada engkau wahai Muhammad, camkanlah satu-satunya faktor. Allah katakan faktornya cuma satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Kalau mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul, tunduk kepada sunnah Rasul, tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya yang dikemukakan, faktornya cuma satu, kata Allah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka adalah pengikut-pengikut hawa nafsu. Titik. Nggak ada faktor yang kedua, tidak ada faktor ketiga, tidak ada faktor empat. Hawa nafsu sudah, kata Allah. Hawa nafsu. Mau alasannya macam-macam, kayak mau alasannya nggak relevan. Ini abad modern, hawa nafsu. Jadi kalau kita melihat, kita udah sampaikan ayat nih, ditolak juga, padahal dia hamba Allah. Dia nggak punya jabatan apa-apa di mata Allah, hanya hamba. Tapi ayat dia tolak, hadis dia tolak. Mau pangkatnya apa? Mau gelar agamanya apa? Hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Annama. Allah menggunakan kata annama. Satu-satunya faktor adalah pengikut hawa nafsu, hamba hawa nafsu, budak-budak hawa nafsu. Walaupun dia nggak terima, terserah Anda nggak terima, tapi ini firman Rob saya, ini firman Tuhan saya. Saya lebih percaya daripada firman Tuhan saya daripada ucapan Anda. Anda katakan ini karena budaya, kata Tuhan saya, Anda itu pengikut hawa nafsu. Kira-kira saya lebih milih yang mana? Ya Tuhan saya lah. Anda katakan ini tidak relevan, Rob saya mengatakan Anda pengikut hawa nafsu. Simpel saja, kira-kira saya lebih pantas ikut siapa? Anda atau Tuhan saya? Ya Tuhan saya. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi diperbudak hawa nafsunya. Nanti kita jelaskan. Contoh yang lain, hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul qatifa wal khamisah ta'isa wan takas wa idha syika falan takash. Nabi SAW mengatakan, celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba selimut dan bahan.
kalau bahasa kita apa sekarang? Hamba fashion, celaka dan akan sengsara. Dan apabila terluka tidak akan sembuh selama-lamanya. Allah katakan hamba. Dan ini satu paket. Kalau sudah jadi hamba hawa nafsu, jadi hamba dunia, sudah menjadi hamba harta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat, ketika orang menolak menjadi hamba Allah, tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, lihat mereka, bagaimana kehidupan mereka, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan. Mereka tidak bisa menolak dunia, mereka tidak bisa mengatakan tidak di hadapan dunia, mereka akan ngangguk-ngangguk di hadapan dunia. Benar nggak? Seorang laki-laki ketika dia tidak mau menjadi hamba Allah, ketika didatangi oleh wanita yang sah sebagai mahramnya, didatangi oleh istrinya, dia akan bersamanya. Di kantor dia didekati oleh wanita yang bukan mahramnya, dia terima atau dia tolak? Diterima juga. Lalu besoknya ada wanita lain, diterima juga. Ada wanita cantik lain, diterima juga. Nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Yang halal diterima, yang haram pun diterima, nggak bisa nolak. Coba kita lihat orang yang tidak mau jadi hamba Allah, ketika dikasih uang halal terima apa tidak? Terima. Dikasih uang panas, terima juga. Dikasih uang abu-abu, terima. Dikasih uang haram, terima juga. Nggak bisa nolak dia. Semuanya diterima. Tidak berani mengatakan tidak pada dunia. Apa? Saya ingin tanya, orang yang tidak bisa mengatakan tidak, itu profil atasan atau bawahan? Hah? Yang nggak bisa mengatakan tidak, profil pemimpin atau profil budak? Budak kan? Nggak bisa nolak. Bawahan nggak bisa nolak. Itu budak. Coba aja kita lihat. Kita punya karyawan di restoran kita. Karyawan di restoran kita. Mbak, tolong buatkan ayam betutu ya, saya lagi pengen makan ayam betutu. Dibuat ayam betutu. Begitu lagi asik-asik buat, Mbak, itu suami saya pulang, tolong bukain pintu ya. Tapi lagi, itu bukain dulu. Ditinggalin ayam betutunya, dibukakan pagar. Lagi bukakan pagar, anak kita panggil lagi, Mbak, kesini Mbak, ini pagar belum ditutup. Ada apa Den? Tolong buatin teh panas ya. Tapi pagar belum ditutup, buatin dulu sekarang. Udah pagar ditinggal, buatin teh panas. Begitu lagi buatin teh panas, bapaknya manggil, Bi, sini Bi. Iya, tolong buatin es jeruk ya, saya lagi buat teh. Jangan banyak bicara, buatin es jeruk. Akhirnya teh ditinggal, buat es jeruk. Kan kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa nolak. Bawahan tuh nggak berani nolak. Itu karakter bawahan. Nah, jadi ketika seseorang tidak bisa mengatakan tidak kepada dunia, tidak bisa mengatakan tidak kepada hawa nafsunya, buktinya ketika hawa nafsunya pengen perempuan, dia main perempuan. Begitu hawa nafsunya pengen mobil, dia akan halalkan segala cara untuk membeli mobil baru. Ketika hawa nafsunya pengen jalan-jalan ke luar negeri, dia udah nggak peduli lagi apakah itu bermanfaat bagi agama saya atau merusak agama saya. Berarti kan dia budak hawa nafsu, hadirin. Tapi nggak mau ngaku aja. Siapa sih orang mau ngaku jadi budak? Orang dia sendiri nggak mau jadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kenyataannya. Beda dengan pemimpin, dia berani mengatakan tidak. Makanya Allah nggak mau kita mengatakan tidak di hadapan perintahnya, karena kita ini siapa?
Hamba, bukan pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Allah berfirman, kalian itu miskin di hadapan Allah. Kalian fakir, kalian nggak punya apa-apa kata Allah. Kalian itu sami'na wa ta'na. Karena kalau Anda bantah, Anda seolah-olah jadi pemimpin di dalam agama ini. Sedangkan status kita itu hamba. Ini yang perlu kita kembangkan. Hadirin, kalau semua kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamiyah akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Tadi sudah kita katakan, hamba itu punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Nggak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil S-Class hilang, mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Hah? Majikannya atau pembantunya? Hah? Ada yang pembantunya? Nggak mungkin. Majikannya. Kenapa pembantunya nggak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustadz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikan yang bingung. Udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja. Tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok nggak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustadz, kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki, lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin saya ini hamba, ini punya Allah, kontraknya udah habis, Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain, ya udah tenang aja. Itu aja kok repot kan begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Enggak ya? Di sini enggak marah dicaci maki orang. Kita tes. Kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita. Kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Simpel aja deh, kita nggak usah pakai argumentasi ribet-ribet. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia. Tuh kan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orientasi kita akhirat, nggak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur orang, galau tidak hati kita? Galau. Kenapa demikian? Ustadz, simpel Ustadz, uang saya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, hilangnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Dunia lagi kan di otak kita. Kita difitnah dan digibahi orang, marah? Marah. Kenapa marah? Karena nama baik saya rusak Ustadz. Rusaknya di mana Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Tuh kan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Nggak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat, dan itu pasti, dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita nggak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai.
Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibahi orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Antum kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Nggak senang ya? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang? Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Antum lebih senang mana? Dapat transferan duit atau dapat transferan pahala? Dua-duanya. Oh ya, jawaban bagus. Dua-duanya. Tapi bobotnya pahala. Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia tuh hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia, luar biasa. Sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nggak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya hadirin. Ini konsepnya. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Hadirin, PHD tidak memberikan kebahagiaan, tapi hamba Allah menawarkan kebahagiaan. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah, Nabi katakan tuba lahu, tuba lahu. Beruntung dia dan beruntung dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan. Dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah, maka kita akan hidup tenang. Ketika Allah suruh sholat, kita sholat. Ketika Allah melarang kita makan uang tersebut karena haram, jangan dimakan. Ketika Allah suruh ikhlas, ikhlas. Ketika Allah perintahkan kita ridho, ridho. Dan kita tidak punya apa-apa, itu akan lebih membuat kita tenang. Kita akan hidup nothing tulus ketika kita memiliki konsep sebagai hamba Allah. Dan terakhir, hadirin, menjadi hamba Allah justru akan membuat kita mulia di dunia maupun di akhirat. Karena kita, walaupun kita jadi hamba atau jadi budak, kita hanya mau diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa memerintah kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengatur-ngatur kita. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan hanya milik Allah, hanya milik Rasulnya, dan hanya milik orang-orang beriman, hamba-hamba Allah. Jika kita menjadi hamba Allah, justru kita akan mulia di dunia dan di akhirat, walaupun kita tidak punya apapun. Tapi kita akan dihormati oleh orang, karena kita nggak bisa disetir oleh orang. Adapun jadi hamba dunia, kesannya saja dia hidup mewah, namun pada hakikatnya kehidupannya begitu tragis dan mengenaskan. Hakikatnya dia hina, karena dia diatur oleh dunia. Dan dunia, walau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafira syurbata ma. Kalau saja dunia itu nilainya di sisi Allah seperti salah satu sayap nyamuk, maka orang non muslim tidak akan Allah berikan minum sama sekali, walaupun seteguk air. Itu berarti dunia itu hina. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Hadirin, bukan berarti tidak boleh kaya, tapi ini pola pikir, ini konsep. Seluruh atau mayoritas sahabat terdekat Nabi kaya, tapi mereka tidak diperbudak oleh dunia. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan apabila ada kekeliruan, maka buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan saya ucapkan terima kasih atas seluruh atensi
seluruh perhatian dari DKM Masjid Bali Mengaji dan seluruh jamaah sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.